Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahun Nurul Asror dari Prodi PGMI Stainu Purworejo. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran bertemakan meneladani kebijaksanaan dan ketaatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi yang dianugerahi keistimewaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam kisahnya bukan hanya sekedar dongeng, tapi adalah cerminan kekuasaan Allah dan teladan hidup yang penuh hikmah. Kebesaran dan karunia Allah, Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam dan merupakan nabi yang ke-18. Sejak muda, beliau telah menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya kerajaan yang tiada tanding, kekuasaan yang meliputi manusia, jin, bahkan binatang. Beliau bisa memahami bahasa burung dan angin pun bisa tunduk terhadap perintahnya dengan kekuasaan Allah. Namun di tengah kemegahan itu, Nabi Sulaiman tidak pernah lupa diri. Beliau selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua kekuasaan itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, ia berdoa dalam Quran surat As-Sad ayat 35 yang artinya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi." Doa ini menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran beliau akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak meminta kekuasaan untuk sombong, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Yang kedua, kisah Ratu Balqis. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis, penguasa negeri Saba. Suatu hari burung hudhud melaporkan bahwa ia menemukan sebuah kaum yang menyembah matahari. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Sulaiman tidak langsung menyerang kerajaan tersebut, melainkan mengirim surat dakwah. Isi surat itu isinya singkat, padat, dan penuh hikmah. Isinya yaitu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. "Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ratu Balqis yang cerdas, ia tidak gegabah, ia berunding dengan para pembesar kerajaannya. Akhirnya ia memutuskan untuk datang menghadap Nabi Sulaiman. Dengan izin Allah, singgasana Ratu Balqis dipindahkan dalam sekejap mata ke hadapan Nabi Sulaiman, bahkan sebelum Ratu Balqis sampai kepada singgasana Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman diberi anugerahan yang luar biasa oleh Allah. Melihat kemegahan dan keajaiban yang ada, Ratu Balqis pun mengakui kebenaran dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya berdakwah dengan cara yang bijaksana dan damai, bukan dengan paksaan. Keagungan akhlak dan bukti kebenaran lebih efektif dalam menuntun orang menuju hidayah, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjaga amanah dan kehati-hatian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dikenal dengan kemampuannya mengendalikan jin. Jin-jin itu diperintahkan untuk membangun berbagai bangunan yang megah, termasuk Baitul Maqdis. Bahkan jin pun patuh karena perintah Allah. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman juga sangat menginspirasi. Beliau wafat dalam keadaan masih memegang tongkatnya, dan kematiannya baru diketahui setelah tongkatnya rapuh dimakan oleh rayap. Ini menunjukkan bahwa bahkan seorang raja yang paling perkasa pun tidak luput dari kematian. Dan kematian itu bisa datang kapan saja tanpa kita duga.
Amanah kekuasaan dan kehidupan ini kita harus jaga sebaik-baiknya. Setiap detik yang kita laksanakan adalah kesempatan untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini ada beberapa amanat yang bisa kita ambil. Yang pertama, syukur dan rendah hati. Sekuat dan sekaya apapun kita, semua sudah karunia Allah. Jangan pernah sombong dan selalu bersyukur dan menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam berdakwah. Dia mengajak manusia kepada kebaikan dengan cara santun, damai dan penuh hikmah, tidak dengan kekerasan dan perbuatan yang tercela. Yang ketiga, dia memegang amanah dengan baik. Setiap karunia, setiap posisi, dan setiap detik hidup dia manfaatkan sebaik mungkin dan sebisa mungkin adil dalam berbuat. Dan yang terakhir, dalam kisah ini kita bisa mengingat kematian. Kematian adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada siapapun yang bisa lari darinya. Persiapkan dengan amal soleh sebisa kita, semampu kita. Semoga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang saya bawakan bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian video dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf, dan apabila ada manfaatnya, itu merupakan karunia dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.